Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kristina Lena dengan NPM 19401090 dari kelas KAT K4119. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil analisis sistem yang telah saya rancang untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sistem yang telah saya rancang yaitu adalah sistem penerimaan barang di gudang. Yang pertama, pokok permasalahan. Perancangan sistem penerimaan barang di gudang pada salah satu perusahaan manufaktur yang berada di Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Raya Dayakolot, Kabupaten Bandung. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang mempunyai nilai jual. Maka dalam sistem penerimaan barang ini adalah berbagai macam jenis kain. Perancangan sistem ini dibuat agar lebih efektif dan efisien dalam menginput data barang yang masuk, serta menjaga keakuratan data dan keamanan data. Sistem penerimaan barang ini dapat dilihat oleh semua karyawan gudang, supervisor, departemen akunting, purchasing, dan departemen eksim, ekspor-impor. Penerimaan barang di gudang dibagi menjadi dua, yaitu dari supplier lokal dan impor. Maka untuk mengupdate data dalam sistem, perlunya adanya sistem yang sudah terkomputerisasi agar bisa memudahkan dan mendukung proses data yang dapat dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi penerimaan barang di gudang yang berupa dari input barang masuk, pembuatan barcode atau identitas untuk setiap kain yang masuk, laporan penerimaan barang, dan laporan stok. Yang kedua, dalam transaksi sistem penerimaan barang, gudang hanya dapat menginput barang yang masuk, baik dari supplier lokal maupun dari supplier yang impor. Ketiga, output yang dihasilkan yaitu berupa identitas barang atau barcode dan laporan penerimaan barang. Keempat, permasalahan dibatasi hanya pada perancangan sistem. Yang ketiga, perancangan. Yang pertama, perancangan data. Pada perancangan data ini berisi data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah perangkat lunak. Di antaranya untuk pemakai, ada admin, supervisor, dan karyawan gudang. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan. Dibagi menjadi dua, ada yang hardware dan ada kebutuhan software. Untuk yang hardware, minimum untuk pembuatan sistem penerimaan barang yaitu yang pertama ada prosesor Pentium 3, memori 128 MB, hard disk 10 GB, display VGA, kemudian alat pendukung seperti monitor, keyboard, mouse, CPU, serta printer. Yang kedua, kebutuhan secara software. Dalam penerimaan barang yaitu ada PHP, MySQL, kemudian ada PHP MyAdmin, browser, serta Visual Basic. Berikut adalah perancangan ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Berikut dapat dilihat gambar ERD dari sistem penerimaan barang di gudang. Yang keempat, alur sistem penerimaan barang. Yang dimaksud dengan alur sistem yaitu menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem yang berfungsi untuk menjelaskan urutan-urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem dan menunjukkan apa yang akan dikerjakan di sistem. Dapat kita lihat berikut adalah alur sistem penerimaan barang. Yang kelima, konteks diagram. Diagram konteks adalah sebuah bagian level dari DVD atau data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah permodelan data. Dapat dilihat pada gambar berikut adalah salah satu contoh dari konteks diagram pada sistem penerimaan barang, yaitu pada barang kain masuk.
ada dari mulai admin penerimaan, supplier, bea cukai, bagian accounting, serta bagian operator penerimaan barang. Yang keenam, ada DVD atau data flow diagram. DVD adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DVD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antaranya. Komponen-komponen tersebut dari asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Berikut adalah gambar dari DFD level 0 pada sistem penerimaan barang. Dimulai dari PO, kemudian ada surat jalan, pembuatan barcode, serta pembuatan laporan penerimaan barang atau LPB. Yang pertama ada level DFD yang pertama yaitu PO, dapat dilihat di gambar. Kemudian ada level 2 surat jalan, data surat jalan yang kemudian data surat jalan tersebut akan diolah menjadi laporan penerimaan barang. Kemudian yang level ketiga ada cetak barcode. Yang keempat ada laporan penerimaan barang. Yang ketujuh, struktur tabel. Yang pertama ada tabel admin penerimaan barang. Fungsi penerimaan, fungsi penyimpanan data admin, dan juga fungsi untuk menyimpan data password dan username admin. Kemudian ada tabel input barang, fungsinya untuk penginputan data-data barang yang masuk pada sistem. Ada dari dimulai dengan PO, nomor surat jalan, jenis barang, quantity atau jumlah barang yang masuk, serta quantity roll. Kemudian ada data purchase order, yaitu yang berfungsi untuk sebagai penyimpanan data-data purchase order yang didapatkan dari data purchase request dan ditambah dengan data-data pada purchasing dalam purchase order. Kemudian yang keempat ada data surat jalan, yang itu yang berfungsi untuk penyimpanan data-data surat jalan yang diperoleh dari data supplier. Terakhir ada data laporan penerimaan barang, yaitu yang berfungsi untuk sebagai penyimpanan data-data bukti penerimaan barang yang didapatkan dari data surat jalan supplier. Kedelapan, ada struktur menu program. Dimulai dari login, tampilan utama, kemudian ada tampilan utama, ada bagiannya, ada home, input barang, menu cetak barcode, menu laporan penerimaan barang, menu laporan stok, serta menu logout pada sistem. Kemudian pada menu input barang juga ada di input tanggal masuk, nomor surat jalan, nomor PO, kuantiti jumlah, serta kuantiti roll pada kain atau barang yang masuk. Kesembilan, perancangan interface. Dapat dilihat yang pertama ada login, gambarnya seperti biasa ada menginput user serta password. Kemudian yang kedua ada halaman utama, ada home, input barang, cetak barcode, laporan stok, laporan penerimaan barang, serta daily dan menu logout. Kemudian ada juga perancangan interface home, yaitu bagian utama pada sistem penerimaan barang. Kemudian ada gambar input data, perancangan interface input data. Input data dimulai dari tanggal masuk, tanggal surat jalan, nomor surat jalan, nomor PO, kemudian jenis barangnya. Kalau misalkan kain berarti warnanya atau kualitinya, kemudian kuantiti masuk dan jumlah roll. Ada button save, button edit, serta button hapus. Save jika data memang sudah benar, kemudian diedit jika ada kesalahan dalam menginput data, kemudian dihapus jika data sudah tidak dibutuhkan atau ada kesalahan input. Kemudian ada perancangan interface dari cetak barcode dan ada print LPB seperti di gambar. Laporan stok serta menu logout. 10. Flowchart. Yang pertama ada tampilan utama. Dimulai dari login, menampilkan tampilan utama, pilihan menu, home, input data barang, barcode barang, serta laporan penerimaan barang. Kemudian ada flowchart login. Ketika login, data yang dimasukkan username serta password
Kalau sudah benar berarti langsung masuk kepada menu tampilan awal. Kalau misalkan ada yang salah password, akan diulang sampai dapat masuk dan login ke tampilan menu awal. Kemudian ada flowchart import data barang jika data sudah lengkap, kemudian disimpan atau ditambah. Kemudian ada data edit, data yang akan diedit, memilih, kemudian simpan, selesai. Kemudian ada flowchart hapus data barang, kemudian ada flowchart cetak barcode. Kalau cetak barcode berarti setelah di-input, kemudian dipilih data tersebut untuk dicetak barcode sebagai identitas pada kain atau pada barang yang masuk. Kemudian ada print laporan penerimaan barang, serta ada cari data barang, misalnya dari untuk mencari data stok barang kain yang masuk. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan analisis sistem yang telah saya rancang. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan kata.